Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, pemuda-pemudi Indonesia berkumpul di Jakarta untuk Kongres Pemuda II. Mereka datang dari berbagai wilayah dan mewakili berbagai organisasi pemuda dengan satu tujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda II ini menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mari kita saksikan bagaimana para pemuda ini menyatakan tekad mereka dan dalam ikrar Sumpah Pemuda. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya, Sugondo Joyo Puspito, selaku Ketua Kongres Pemuda II, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin saudara sekalian. Tanpa partisipasi saudara sekalian sejak Kongres Pemuda yang pertama, Kongres Pemuda yang kedua tidak akan terwujud. Kita berkumpul dalam rangka mencari cara terbaik untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini, Kongres Pemuda kedua resmi saya buka. Saya Muhammad Tabrani, mewakili Jong Java, turut mendukung secara penuh gagasan persatuan. Karena jika persatuan kita terpecah, maka segala perjuangan yang telah kita lakukan akan sulit untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Dan perlu diingat bahwa persatuan ialah kunci. Betul sekali Saudara Tabrani, perkenalkan saya Muhammad Yamin dari Yong Sumatera. Kami memiliki visi yang serupa. Kita memerlukan satu bahasa pemersatu bahasa Indonesia agar komunikasi dan bahasa lebih mudah terjalin. Bahasa merupakan jembatan penghubung di antara kita. Menurut saya, ada 5 faktor yang memperkuat persatuan, yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Saya Ina Martukusumo dari Perwakilan Pemuda Kaum Indonesia. Menurut saya, persatuan itu jangan hanya dibicarakan, tetapi harus diresapi oleh hati, oleh seluruh bangsa Indonesia. Guna persatuan sendiri adalah supaya bangsa kita sejajar dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Inggris atau bangsa Eropa, supaya negara kita tidak dijajah lagi. Sugondo, lagi-lagi peserta mengatakan kemerdekaan. Hentikan dia atau peserta di bawah 18 tahun untuk meninggalkan ruangan ini. Saya akan menghentikan pembicara berpidato. Apakah saudara bersedia untuk meninggalkan ruangan? Begini Bung, apakah hadirin mendengar saya mengucapkan kata-kata kemerdekaan? Tidak. Saya meminta saudara untuk berhenti membahas soal kemerdekaan, atau dengan terpaksa, saya akan mengusir saudara dari tempat ini. Saya tidak akan diam untuk kemerdekaan. Saya tegaskan dalam rapat ini untuk tidak membahas politik apapun. Silakan penyampaian gagasan selanjutnya. Saudara-saudara, saya Amir Syarifuddin dari perwakilan Yong Batak. Tidak hanya bahasa, saya percaya bahwa kita bisa menjunjung tinggi budaya identitas kita sebagai bangsa berbeda. Kita harus merayakan perbedaan. Saya Emma Pura Direja dari Jong Islamiyatenbon. Memang, budaya dan agama kita berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi persatuan dan rasa toleransi. Terima kasih atas pendapatnya. Bagaimana pendapat lain dari saudara-saudara sekalian? Saya selaku perwakilan dari Yong Cilebar, saya setuju dengan persatuan ini. Saya selaku perwakilan dari Jong Ambon setuju akan persatuan ini. Saya selaku perwakilan dari Yong Minahasa setuju dengan persatuan ini. Saya selaku perwakilan dari Sekarkut setuju dengan persatuan ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, diskusi hari ini telah banyak sekali menghasilkan masukan yang berharga. Besok pagi kita akan melanjutkan rapat kedua yang lebih mendalam. Selamat beristirahat. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Marilah kita mulai rapat pada hari kedua ini yang akan membahas tentang pentingnya pendidikan dalam perjuangan kita. Beta Yohanes Lemena dari Ambon. Saudara-saudara, pendidikan adalah dasar bagi setiap bangsa. Tanpa pendidikan,
akan sulit menciptakan masyarakat yang pintar dan mandiri. Oleh karena itu, kita harus memperjuangkan pendidikan untuk seluruh anak bangsa. Perkenalkan, saya Alexander Andris Maramis dari Yong Minahasa. Sebelumnya, izin saya berpendapat, menurut saya, pendidikan harus dapat bisa mengajarkan keterampilan praktis yang dapat membantu pemuda Indonesia untuk berkontribusi langsung terhadap pembangunan bangsa. Dan oleh karena itu, kita memerlukan sebuah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Terima kasih. Saya Muhammad Rajani, selaku mewakili kaum pemuda Betawi, dengan ini menyetujukan dengan pendapat saudara sekalian. Dikarenakan pendidikan ini mencakup kualitas guru, kurikulum, maupun fasilitas. Dengan adanya berbagai aspek seperti ini, akan menjadikan generasi unggul dan cerdas. Terima kasih atas pendapatnya. Bagaimana pendapat lain dari saudara-saudara sekalian? Saya, selaku perwakilan dari Yong Java, setuju dengan persatuan ini. Saya, perwakilan dari Yong Sumatera, setuju dengan persatuan ini. Saya, perwakilan dari Yong Batak, setuju dengan persatuan ini. Saya, perwakilan dari Yong Islam Metenbon, setuju dengan persatuan ini. Baiklah, demikian diskusi kita, saudara sekalian, mengenai pembahasan pendidikan. Kita akan melanjutkan rapat sore ini yang akan membahas pentingnya memiliki sikap rasa nasionalisme. Selamat beristirahat. Diskusi mengenai pendidikan ini menyadarkan peserta kongres akan urgensi dalam membangun sistem pendidikan yang merata bagi seluruh anak Indonesia. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada sore hari ini, kita akan membahas tentang pentingnya nasionalisme dalam perjuangan bangsa kita. Kongres ini berdasarkan rasa persatuan dan kesatuan. Rasa persatuan tidak hanya untuk kaum intelek saja, tetapi saya juga menyarankan atas dukungan penuh untuk diberikan kepada pergerakan kepanduan dari segi biaya maupun anak-anak. Dan juga saya menekankan untuk adanya rasa nasionalisme dan demokrasi. Saudara-saudara, saya perwakilan dari Sekarukun menegaskan bahwa nasionalisme adalah semangat yang harus kita tanamkan pada seluruh generasi muda kita, termasuk para pemuda. Tanpa rasa cinta dan bangga terhadap tanah air, perjuangan kita tidak akan jelas arahnya. Saya setuju bahwa nasionalisme adalah api yang terus berkobar di dalam hati kita. Kita harus kumpulkan kekuatan untuk satu tujuan, kemerdekaan dan kejayaan Indonesia. Semangat perjuangan dan antusiasme membara sepanjang pertemuan sore itu. Para pemuda sudah bersatu dan memiliki tujuan yang sama untuk menanamkan nilai nasionalisme dalam diri sendiri dan dalam masyarakat luas. Saya, Wek Rudolf Supratman. Izinkan saya memperkenalkan kepada saudara-saudari sekalian lagu yang saya ciptakan sendiri, yaitu Indonesia Raya. Saya yakin lagu ini bisa menjadi simbol persatuan kita semua, persatuan Indonesia. Hadirin disilakan untuk berdiri.
Lagu Indonesia Raya yang dilantunkan pertama kali oleh W.R. Supratman berhasil menambah semangat baru bagi peserta kongres untuk mencapai persatuan bangsa. Mari, saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama untuk mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa dan satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah mendeklarasikan Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia akhirnya mampu menyatukan tekad dan pemikirannya untuk memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan bangsa. Demikianlah kisah pemuda dalam Kongres Pemuda II yang menjadi poin penting bagi bangsa Indonesia. Janji para pemuda menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang dan maju, membawa hal-hal positif bagi bangsa dan negara. Sumpah Pemuda menekankan pentingnya persatuan di kalangan pemuda yang berbeda suku, agama, dan budaya di Indonesia.